Muncul beberapa pemberitaan yang maksudnya untuk menebar opini yang menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi opini itu bisa kita kategorikan sebagai opini menyesatkan terkait dengan apa yang dikatakan Rocky Gerung yang katanya adalah ahli metodologi yang dipanggil oleh Dr. Tifa dalam rangka mendapatkan penjelasan yang dibutuhkan oleh para penyidik terkait dengan persoalan ijazah Pak Jokowi dan yang membuat Roy, Rismond, dan Tifa melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung yang menilai bahwa para penyidik itu menjebak Tifa, Roy, dan Rismond, menurut saya itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Itu datang dari prasangka, dan saya ingin katakan sebagai orang yang katanya paham filsafat, ia dalam hal ini Rocky Gerung harusnya mengerti apa beda prasangka dengan prapaham, antara prejudice dengan pre-understanding untuk kita tiba pada pemahaman atau understanding. Ada kesadaran yang harus kita bangun bersama bahwa upaya kita untuk membingkai upaya yang kita katakan sebagai kerja-kerja akademik itu memang dibenarkan untuk kita punya prapaham. Artinya jawaban-jawaban awal untuk kita masuk ke tahapan penelitian sampai akhirnya penelitian itu sampai di level pemahaman. Sekalipun level pemahaman itu tidak pernah akan sempurna adanya. Karena sebuah penelitian harus masuk ke wilayah di mana yang meneliti itu adalah tetaplah seseorang yang bisa salah, bisa keliru, bisa tidak sempurna dan tidak utuh dalam memahami. Karena itu seorang peneliti harus punya keyakinan ontologis yang dibarengi dengan kerendahan hati epistemologis. Dan dalam konteks itu teman-teman, tuduhan Rocky Gerung bahwa ada jebakan yang sengaja dibuat oleh para penyidik terhadap kerja-kerja penelitian yang dilakukan oleh Roy, Rismond, dan Tifa itu adalah tuduhan yang sangat nista. Dan karena itu saya membantah bahwa kepolisian melakukan tuduhan atau melakukan jebakan terhadap Roy, Rismond, dan Tifa. Kita akan bincang ini teman-teman. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun menggunakan perspektif filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah membesarkan channel ini, dan mari kita kawal demokrasi kita dengan kesantunan dan keadaban dalam bernarasi dan lawan penggunaan narasi politik yang penuh dendam, fitnah, serta kebencian. Teman-teman, kita simak penjelasan Rocky Gerung bersama dengan Tifa Uziatia Sukma yang menurut saya ada problem serius terkait dengan prasangka yang mendarah daging yang membuat Rocky Gerung menuduh bahwa seorang atau para penyidik tepatnya yang sedang melakukan proses penegakan hukum itu kemudian dianggap menjebak para peneliti yang sedang melakukan kerja-kerja ilmiah seperti Roy, Rismond, dan Tifa. Teman-teman, kita simak bersama. Mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Yang saya sampaikan adalah pengetahuan saya. Yang saya peroleh adalah nih dari penyidik dapat pisang goreng dan saya habiskan 4 gelas kopi tadi. Enak dah itu. Tadi ditanyai berapa pertanyaan? Dikit lah. Berapa tuh?
Ya 10, 7 mungkin tuh. Kan yang penting pertanyaan yang esensial. Dan saya diminta untuk memberi kesaksian terhadap keahlian saya tentang metodologi yang dipakai oleh Dr. Tifa, yang dimulai dari kuriositas beliau sebagai akademisi, lalu fakta dikumpulkan, lalu mulailah untuk menguji kausalitas antara kapasitas seseorang yang mengaku insinyur dan penampilan narasi publiknya, apalagi dalam bentuk kebijakan. Kan itu fungsi dari peneliti itu. Dan saya bilang saya mengerti, walaupun saya bukan ahli neuroscience atau cognitive science, tapi metodologinya saya paham tuh. Karena saya mengajar metodologi di banyak instansi. Jadi terlihat bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua, sebut aja, persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi. Kan diperlihatkan di dalam buku yang berjudul tadi saya sebut, bukunya benar nggak, White, Jokowi White. Ya, jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, itu kan beda dong. Jadi itu intinya. Oke? Jadi penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini tidak menyalahi prosedur, tidak ada unsur pidana. Bukan tidak menyalahi, sesuai prosedur, jangan bilang tidak menyalahi itu. Oke. Yang ada pidananya di situ orang neliti. Oke. Bahkan kalau kasus ini belum selesai, ya teliti aja terus kan. Tapi penyidik sendiri nyadari nggak sih Bung kalau dia mengetahui batas antara penelitian akademik dan juga tidak pidana? Penyidik itu menyidik, yang harus nerangin saya. Ya saya terangkin batas antara, bukan batas sebetulnya, beda antara sesuatu yang dihasilkan oleh curiosity, academic curiosity, melalui kecurigaan terhadap kasus, maka otak kita bekerja, itu namanya hermeneutical suspicion. Kita mencurigai secara hermeneutis, bukan mencurigai secara sentimen, gak ada urusan kan soal personal dengan Pak Jokowi. Jadi betul-betul Dr. Tifa melakukan prosedur akademis untuk meneliti sesuatu yang jadi isu publik, supaya publik mengerti bahwa apa yang diteliti itu hanya untuk mendudukan persoalan secara akademik gitu. Nah, sensasi itu urusan sosial media lah, yang ngulik-ngulik segala macam. Tapi itu tidak bisa terhindari, karena sifat dari penelitian selalu harus dipamerkan, difestivalkan, namanya the Festival of Ideas, Festival of Knowledge itu. Tetapi publik menangkap bagian yang sensasi aja, nggak ada soal. Kan kalian tuh yang bikin sensasi kan. Tapi sensasi juga hak kalian. Karena semua isu publik pasti bagian sensasinya harus tiba lebih dahulu. Tetapi jangan sekedar tiba di dalam kulit sensasi. Lihat substansinya itu. Riset itu memerlukan data. Riset itu memerlukan kecurigaan. Riset itu memerlukan penelitian ulang. Jadi berulang-ulang di riset. Dan yang fair, Dr. Tifa memperlihatkan hasil risetnya di dalam bentuk buku, dicetak dan bisa diakses semua orang. Gitu. Tapi Dr. Tifa sudah menyandang status tersangka. Ini gimana dari Abang lihatnya? Dia tersangka karena ada urusan tadi. Jadi anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik, atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Itu coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh, mengerti nggak apa itu hermeneutical suspicion, mengerti nggak apa itu cognitive science, mengerti nggak apa itu neurofilosofi, kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mau mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Kalau saya nggak kenal, ngapain saya cemarin? Bego dong itu. Nah, tadi disebutkan kalau ijazah ini asli, tapi orang yang palsu masuk, orang yang palsu itu gimana? Ya itu yang terlihat di dalam pembuktian melalui riset. Jadi itu hasil riset, bukan hasil omong-omong. Kan tadi menyarankan restoratif justice ya dengan adanya pidana ini, ya? Enggak sih, enggak ada urusan dengan restoratif. Hanya urusan dengan metodologi ansih gitu. Tapi karena sudah menyangkut pidana, penelitian diarahkan ke pidana gitu. Ada dari Bang Rocky untuk menyelesaikan dengan cara damai. Enggak, saya hanya berurusan dengan metodologi, urusan perdamaian itu urusan apa itu? Ya teman-teman, saya berhenti di situ. Kita akan coba dalami apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ya terkait dengan kapasitasnya sebagai ahli metodologi yang dipanggil khusus oleh
Tifa untuk memberikan keterangan yang meringankan terkait dengan riset yang Tifa bersama Roy dan Rismond lakukan. Dan saya ingin kembali catatan yang tadi saya katakan di sesi awal ketika saya membuka diskusi kita dengan seorang peneliti itu harus sadar betul dan paham cara membedakan antara apa yang disebut dengan prapaham dan prasangka. Dalam bahasa Inggris sangat eksplisit jelas, yaitu prejudice dan pre-understanding. Nah, biasanya penelitian itu memang harus masuk ke ruang yang dinamakan prapaham atau pre-understanding, karena itu dianggap normal bahwa untuk sampai kepada pemahaman, seseorang harus masuk ke wilayah prapaham. Prapaham itu adalah pemahaman-pemahaman awal yang dimiliki oleh seseorang, baik karena ia pernah berdiskusi tentang itu, ia pernah mendengar tentang topik itu, atau ia pernah membaca terkait dengan sesuatu yang menjadi perhatian publik, dan itu dianggap sesuatu yang sah-sah saja. Tetapi ketika Rocky Gerung katakan bahwa para penyidik memang menjebak Tifa bersama Roy dan Rismond, maka saya ingin katakan tidak ada, dan itu tidak betul, ya, bahwa para penyidik tidak berkompetensi untuk melakukan kerja-kerja yang tujuannya adalah menjebak para peneliti. Mengapa? Karena ya memang tugas dari para penyidik, dalam hal ini kepolisian, dalam profesionalitas mereka dan kompetensi mereka sebagai penyidik, itu rasanya sulit untuk hari ini kemudian masih main dengan cara-cara lama, bahwa kepolisian itu bisa dituduh dengan anggapan bahwa mereka menjebak siapapun, termasuk menjebak Tifa, Roy, dan Rismond dalam kerja-kerja ilmiah mereka. Nah, saya kembali ke keterangan yang disampaikan oleh Kombes Imanuddin yang dalam beberapa kesempatan selalu memberikan catatan yang menarik bahwa penelitian itu harus mengedepankan yang namanya etika penelitian dan etika publikasi. Dan salah satu keutamaan dari etika penelitian dan etika publikasi itu adalah respect to person, atau memberikan sikap hormat kepada responden atau pihak yang diwawancarai atau yang kebetulan dokumen kehidupannya diteliti oleh para peneliti. Dalam hal ini ijazah Pak Jokowi. Dan sudah diingatkan, respect to person itu berarti menjaga nama baik dari personalitas atau person atau individu yang rekam akademiknya atau dokumen akademiknya itu diteliti atau sedang diperiksa dalam kajian yang dilakukan oleh sekelompok peneliti misalnya. Dan dalam konteks itu saya ingin katakan teman-teman, justru yang dikatakan Rocky Gerung bahwa ada indikasi para penyidik menjebak Dr. Tifa, maka apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ini justru membuka satu fakta lain, bahwa Rocky Gerung tidak paham tentang apa yang dinamakan prapaham dan prasangka. Ia sudah masuk ke wilayah prasangka, dan karena ia berprasangka dan bahkan buruk sangka terhadap kerja-kerja profesional para peneliti, maka saya ingin katakan apa yang ia sampaikan itu justru ya memperlihatkan ia tidak paham tentang metodologi. Dan karena itu ketika dia diundang oleh Dr. Tifa dalam rangka memberikan pernyataan atau statement dalam kapasitas sebagai ahli metodologi untuk meringankan posisi Tifa, maka saya ingin katakan justru pernyataan Rocky Gerung itu memperlihatkan, sekali lagi memperlihatkan ketidakpahaman Rocky Gerung tentang metodologi, yang sadar betul orang yang ingin memahami secara baik apa yang dimaksud dengan metodologi, maka ia harus memisahkan antara apa yang dimaksud dengan prapaham, pre-understanding, dengan prasangka atau prejudice. Dan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh para peneliti. Sebab kalau penelitian itu jatuh pada prasangka, yaitu memaksa kebenarannya seolah-olah hanya itu kebenaran satu-satunya, bahkan tidak jujur mengakui ada liminalitas atau batas, atau bahkan ada persoalan terkait dengan hal yang harus jujur diungkap oleh para peneliti terkait dengan kemungkinan
ini hanyalah salah satu dari cara memahami persoalan di seputar ijazah Pak Jokowi dan tidak kemudian mengatakan ini satu-satunya penelitian, maka saya ingin katakan teman-teman bahwa penelitian RRT itu harus dianggap sebagai penelitian yang benar-benar melakukan tindakan dan yang tidak pernah dibayangkan oleh kerja penelitian, yaitu benar-benar melakukan fitnah, pencemaran nama baik, dan bahkan penghinaan terhadap harkat martabat manusia, khususnya Pak Jokowi. Jadi maaf, dalam konteks ini saya tetap berpendapat Rocky Gerung bukan ahli metodologi karena ia tidak paham bahwa yang dilakukan oleh Tiva, Roy, dan Rismond itu adalah prasangka buruk terhadap ijazah Pak Jokowi. Padahal yang mereka teliti bukan primary evidence terkait ijazah Pak Jokowi karena mereka hanya berbasis pada uploadan yang dibuat oleh Dian Sandi Utama dan tidak pernah memiliki, menguasai, atau bahkan mendapat kesempatan atau hak untuk memegang, meraba, atau bahkan melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi secara langsung, yang itu ternyata baru diperlihatkan dalam gelar perkara khusus 15 Desember 2025 yang lalu. Jadi, sorry Bang Rocky Gerung, Anda nggak paham metodologi dan kesaksian Anda di hadapan para penyidik itu justru memberikan perspektif lain bahwa Anda memang justru ya membuat RRT semakin terbongkar motivasi mereka meneliti yang sebetulnya bukan peneliti, yaitu hanya menebar prasangka buruk terhadap orang lain, khususnya terhadap Pak Jokowi yang dituduh dengan tuduhan nista sebagai pemilik ijazah palsu, padahal tidak pernah RRT meneliti ijazah asli Pak Jokowi yang dimiliki oleh Pak Jokowi dan ternyata baru diperlihatkan dalam gelar perkara khusus 15 Desember 2025 yang lalu. Jadi tertolaklah dengan sendirinya logika ngawur dari Rocky Gerung. Anda tidak bisa membedakan antara prapaham dan prasangka, dan karena itu pernyataan Anda justru menjebak semakin dalam posisi Roy, Rismond, dan Tiva sebagai yang benar-benar berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena itu mereka benar-benar melakukan perbuatan melawan hukum. Semoga ada manfaatnya. Salam YouTuber NKRI.